Oke, kalian tegak berdiri, tangan kiri kanan. Dua. Doa dimulai. Sudah selesai ya. Oke, kita absen dulu ya. Afi, Michelle, Acel, apa? Jidan, untuk pembelajaran kita hari ini, minggu lalu kalian kan sudah mendengar ya tentang ASEAN. Apa kepanjangan ASEAN? Kemarin kan sudah belajar ya tentang ASEAN. ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada ya. Hari ini kita akan membahas mengenai posisi dan peran Indonesia di bidang ketenaga kerjaan dalam lingkup ASEAN. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Tidak hanya produk, barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk, barang, dan jasa. Salah satu kebijakan MEA adalah adanya pengakuan mengenai mutu pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh tenaga kerja anggota ASEAN. Kebijakan ini memberikan kemudahan kepada calon tenaga kerja untuk memperoleh lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia dengan cara yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dengan penerapan kewajiban jenjang pendidikan. Jadi sekarang pemerintah sudah mulai menerapkan adanya program wajib belajar 12 tahun. Selanjutnya memberikan pelatihan lokakarya dan pelatihan kepada calon tenaga kerja. Mungkin kamu sering dengar dari berita atau dari orang tua kamu ada yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu adanya program prakerja di mana para pekerja diberi pelatihan agar dapat meningkatkan kualitas tenaga pekerja Indonesia. Yang ketiga, memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan di negara-negara asing. Yang keempat, memilih calon tenaga kerja yang memenuhi persyaratan tenaga kerja yang diajukan oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dan yang terakhir, meningkatkan jumlah tenaga kerja terampil yang memiliki daya saing dunia. Dengan adanya keterbukaan seperti ini, sebenarnya bagus untuk semua rakyat di negara ASEAN. Karena semakin orang mau untuk berubah menjadi lebih baik lagi, tapi dikhawatirkan apabila warga negaranya tidak siap, maka negara tersebut bisa kedatangan tenaga pekerja dari asing. Nah, Bu Anggit harap kalian-kalian ini bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Kalian bisa menjadi profesional, bahkan mungkin kalian bisa bekerja di negara-negara ASEAN
atau negara luar negeri lainnya. Terima kasih. Memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Ya, jadi MEA itu lebih ke perekonomian. Ya, kemudian tidak hanya produk barang dan jasa, kesempatan kerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Selama mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasanya, dan juga untuk tenaga kerja. Oke, kita mulai lagi, pelan-pelan. Ya, perhatikan. Kalau ada perlu dicatat ya. Posisi. Oke. Ini posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN. Berarti cuma dalam lingkup negara-negara yang anggota ASEAN. Ada berapa kemarin? 10 ya? Oke, yang pertama. Negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN. Oke. Negara-negara ASEAN dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga keseimbangan. Ya, singkatan dari masyarakat ekonomi ASEAN, para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan asas tunggal. Ya. Jadi nanti satu jenis pasar aja. Jadi 10 negara anggota ASEAN nanti di situ semua ya. Arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Bagaimana posisi dan peranan Indonesia di bidang ketenagakerjaan? Belajar tentang buklet. Apa ya buklet itu? Yuk kita simak penjelasannya sama-sama. Buklet adalah salah satu alat yang digunakan untuk promosi. Buklet terdiri dari berlembar-lembar kertas yang digabungkan menjadi satu. Buklet bisa berbentuk kertas yang dijilid, seperti buku atau kertas yang dilipat. Bentuk buklet ditentukan pada tujuan pembuatan buklet tersebut. Misalkan, buklet yang digunakan secara terus-menerus atau lebih dari satu kali. Seperti katalog, tentu lebih cocok berbentuk jilid atau buku. Namun, jika buklet yang digunakan sebagai media promosi satu kali, cukup menggunakan kertas lipatan. Sifat buklet adalah media promosi atau anjuran kepada masyarakat luas. Pada umumnya, buklet digunakan pemilik usaha untuk melakukan promosi produknya. Selain memiliki usaha, lembaga masyarakat atau pemerintahan juga memanfaatkan buklet sebagai media sosialisasi, himbauan, atau penyuluhan kepada masyarakat. Isi buklet tergantung pada tujuan buklet. Jika buklet itu digunakan untuk promosi produk, maka isi buklet adalah produk-produk. Misalnya buklet tentang makanan atau buklet tentang properti. Tentu akan berisi tentang makanan, deskripsi makanan tersebut. Juga misalkan buklet properti akan mendeskripsikan produk properti tersebut. Hal ini bertujuan agar pembaca tertarik untuk membeli atau menggunakan produk tersebut. Namun, jika buklet bertujuan untuk sosialisasi, himbauan, atau penyuluhan, maka isi buklet akan mendeskripsikan tujuannya. Misalnya, buklet tentang cegah COVID-19. Isi buklet tentu akan mendeskripsikan bahaya COVID-19 dan cara pencegahannya. Ciri-ciri buklet. 1. Buku berukuran kecil dan tipis yang dilipat menjadi 2 bagian. 2. Buklet berisi informasi mengenai sesuatu, berisi tulisan dan gambar-gambar. 3. Penampakan buklet berupa gambar dengan warna menarik. 4. Kalimatnya pendek, gaya bahasa sederhana, dan mudah dipahami. 5. Jumlah halaman tidak lebih dari 30 halaman bolak-balik. Struktur isinya seperti buku, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Hanya saja, cara penyajian isinya jauh lebih singkat daripada sebuah buku. Berikut ini beberapa contoh buklet. Yang pertama, buklet tentang penebangan hutan secara sembarangan. Yang kedua, buklet tentang sikap kepahlawanan. Yang ketiga, buklet tentang cara mencegah corona.
Baiklah, itulah tadi video singkat terkait buklet. Semoga dengan video ini dapat membantu bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum. Buklet adalah salah satu promosi yang berbentuk buku kecil. Ciri-cirinya buku berukuran kecil dan tipis yang dilipat menjadi dua, ya. Dan berisi informasi yang terlihat tulisan dan gambar-gambar. Kenapa kamu lihat maksudnya depannya? Berupa gambar dengan warna membuat buklet. Dan contoh-contohnya ini ya, semacam ya. Ada misalnya nanti mau bikin buklet tentang makanan favorit kamu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel Embryo Studio. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya membuat buklet. Kemudian nanti kasih tulisan yang bagus, ya kan? Pakai pensil warna yang menarik pokoknya. Baru nanti dilipat 3. Ya. Jadi kuat. Biar cepat. Jadi gak usah tulis masing-masing di situ. Yang penting kalian tuh lihat bacaannya gitu loh. Soalnya apa? Ada dijawab? Sudah. Oke, sekarang kita lanjutkan cara membuat buklet. Coba, ini kan banyak yang tadi dibagikan. Ya. Ini 52. Ya, di sini siapa? Olah, ayolah, cepetan, apa? Ini sudah sama kakak Cinta ya. Nanti yang lain tanggapi, kasih masukan, kalau menurut kalian bagusnya. Kami dari kelompok 3 membuat buklet tentang COVID-19. Ini hasilnya. Jadi nanti dengan jawab pertanyaannya dulu soal. Dari pelajaran kita hari ini, apa yang kalian bisa ambil? Tentang apa? Pertama, tentang buklet. Nah, buklet adalah bentuk promo ya, dalam bentuk buku ya. Semuanya bisa digunakan, mau usaha tentang wisata pemerintah, mau usaha tentang apa ya, bunga-bunga, mau jual makanan juga boleh ya. Wisata juga bisa. Kemudian yang kedua tadi tentang apa, Mea? Apa ini Mea? Masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, jadi yang kalian harus persiapkan dari sekarang apa untuk menghadapi Mea? Kalian harus belajar, meningkatkan keterampilan. Caranya dengan apa? Banyak ikut pelatihan. Ya. Kita mengakhiri pelajaran kita hari ini seperti biasa. Tadi kan kita diawali dengan doa, juga ditutup dengan doa. Silakan.
mengucapkan terima kasih